firqatul ukhra jawazat haula'i wa lam taltafit ila ma yafidu 'alaiha minal anwari fit tariqi wa ila ma yatayassaru lahum minal 'atayal jazilati wa lam yaltafitu ilaiha wa la 'araju 'alaiha bal jaddu fis sayri falamma qarabul wusula dhannuhum annahum wasalu fawaqafu wa lam yabta'idu dhalika faghalatu fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala sab'ina hijaban min nurin wa dhulmatin wa la yasilu as-saliku ila hijabin min tilkal hujuri illa wa yadhunnu annahu qad wasala wa ilayhi al-isyaratu biqawlihi ta'ala ikhbaran an Ibrahim alaihi salam falamma janna alaihi al-laylu ra'a kawkaba al-ayat wa firqatul ukhra dan kelompok yang lainnya. Saya ngulang bahasan yang bulan yang lalu. Ada orang ingin menuju mau ke rumah raja, ya, mau menuju ketemu raja. Tapi sebelum dia masuk ke ketemu raja, lewatin taman-taman yang indah, bunga-bunga yang bermacam-macam. Ini orang terpesona dengan bunga-bunganya sampai melupakan dia bahwa dia sudah mau menuju ketemu raja. Jadi kata Imam Ghazali, orang dalam menempuh jalan ibadah itu bisa jadi dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam perjalanannya. Nah, kenikmatan ini memperdayakan dia karena ada yang lebih nikmat. Ketemu dengan rajanya, bukan terpesona dengan taman-tamannya. Ini banyak orang yang terpedaya ketika dia mendapatkan dalam perjalanan zikirnya, wiridnya sesuatu yang mengagumkan dia, nyaman. Padahal yang lebih utama itu ketemu sama rajanya, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang lalu. Jadi jangan sampai terperdaya ketika kita melakoni satu wirid, zikir, sebenarnya mendapatkan kenikmatan. Ada yang lebih nikmat. Ada yang lebih nikmat ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terpesona dengan taman-taman raja, bunga-bungaan di depan istana, dia terpesona. Akhirnya lupa bahwa sebenarnya dia ingin menuju ketemu dengan siapa? Ketemu raja. Itu yang lebih nikmat. Maka Nabi Ibrahim ketika falamma ra'a al-qamara qala hadza rabbi qala hadza falamma ra'a asy-syamsa wa falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika lihat bulan, ya hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang lihat matahari, hadza rabbi wa hadza akbar, ini lebih besar. Padahal lebih mulianya ketemu dengan pencipta bulan dan pencipta matahari. Ini ditafsirkan oleh Imam Ghazali bahasan yang bulan lalu. Jangan sampai pengen ketemu raja, justru ketemu dengan raja itu mulianya, bukan terpesona dengan taman-taman yang di depan istana. Sehingga taman-taman depan istana itu membuat dia terperdaya, lupa bahwa ada yang lebih indah dari taman-taman itu, pemilik taman itu, maka ketemu rajanya. Jadi kalau kita lagi menjalani thariqah, wirid, segala macam, mendapatkan kenikmatan, jangan sampai bahwa yang kita tuju sebetulnya yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada firqatul ukhra dan kelompok yang lainnya jawazat, ada melampaui haula'i, melampaui mereka itu. Walam taltafit, dan kelompok ini tidak menoleh ila ma yafidu 'alaiha, kepada apa-apa yang ada membanjir, berlimpah 'alaiha atasnya, minal anwari, daripada cahaya-cahaya fi tariqi, dalam perjalanan tariqi. Jadi dia tidak menoleh kepada apa-apa yang ada ma yafidu, apa-apa yang berlimpah 'alaiha atas firqah ini, minal anwari, daripada cahaya-cahaya yang Allah berikan fi tariqi, di perjalanannya. Wala ila ma yatayassaru, dan tidak juga mereka menoleh ila ma yatayassaru, apa-apa yang ada mudah lahum untuk mereka, minal aqaya, daripada pemberian-pemberian Allah al-jazilati yang banyak. Walam yartafitu ilaiha, dan mereka juga tidak menoleh kepadanya, kepada pemberian yang banyak itu. Wala araju, dan mereka juga tidak naik
alaiha atas hal itu, bal jaddu akan berarti mereka bersungguh-sungguh bisairi di dalam perjalanan. Tidak diapa-apa tapi sungguh-sungguh dalam perjalanan. Falamma qarabul wusul, maka tatkala mereka telah dekat kepada sampainya, dhannuhum sangkaan mereka annahum sesungguhnya mereka aswasalu telah nyampe. Nyangkanya mereka padahal udah dekat nyampe, belum nyampe. Dhannuhum sangkaan mereka annahum wasalu sesungguhnya mereka telah sampai. Padahal baru mendekati. Falamma qarabul wusul, maka tatkala mereka telah dekat nyampe, dhannuhum mereka nyangka annahum sesungguhnya mereka wasalu telah nyampe, padahal belum nyampe. Cuma dikit lagi nyampe tapi nyangkanya udah nyampe. Dhannuhum sangkaan mereka annahum sesungguhnya mereka wasalu telah nyampe. Fawaqafu maka mereka pada berhenti karena nyangkanya udah nyampe, udah berhenti. Nah sama juga orang itu sebelumnya dia ketika dalam wiridnya itu belum nyampe, cuma udah dekat mau nyampe. Sebelum udah nyampe, maka ketika nyangka udah nyampe dia berhenti di situ. Walam yata'idu dan mereka tidak mendapatkan dzalika yang demikian itu. Fawalatu maka mereka pada salah. Fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala kalau sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sab'ina hijaban ada 70 tutupan. Ada 70 tutupan min nurin daripada cahaya wa zulmatin dan kegelapan. Wala yasilu saliku dan tidak nyampe seorang yang menempuh saliku yang menempuh ibadah ila hijabin kepada satu tutupan min tilkal hujubi daripada tutupan-tutupan itu illa wa yazunnu kecuali bakal ia menyangka annahu sebenarnya qad wasala telah nyampe ilahi kepadanya. Qad wasala sudah nyampe wa ilahi dan kepadanya al-isyaratu ada isyarat biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ikhbar dalam hal mengkhabarkan an Ibrahim alaihi salam tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban al-ayat maka tatkala janna alaihi jannah tutup atasnya malam, tatkala telah menutup atas dirinya al-lailu malam ra'a ia melihat kawkaban bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Padahal belum nyampe, udah melihat bulan dalam hadza rabbi, melihat matahari hadza rabbi, hadza akbar. Padahal belum nyampe, baru nyampe udah ngambil kesimpulan. Ini sama juga nih. Dhannuhum falamma qarabul wusul maka tatkala mereka telah dekat nyampe, dhannuhum sangkaan mereka annahum sesungguhnya mereka wasalu telah nyampe. Padahal dikit lagi nyampe, belum nyampe. Fawaqafu maka mereka berhenti walam yata'idu dan mereka belum mendapatkan zalika yang demikian itu karena belum nyampe udah dapat belum? Ya belum, tapi menyangkanya udah sampai. Ini katanya menurut orang perdaya belum nyampe tapi merasa udah nyampe. Sama juga tadi itu terperdaya dengan taman-taman yang ada di depan istana padahal tujuannya dengan ketemu rajanya. Jadi dalam ibadahnya kalau orang mendapatkan segala sesuatu jangan terperdaya dengan apa yang Allah berikan. Ada yang lebih utama lagi ketemu dengan yang memberikan segala anugerah. Ni falamma qarabul wusul maka tatkala mereka telah dekat nyampe, dhannuhum sangkaan mereka annahum sesungguhnya mereka wasalu telah nyampe. Fawaqafu maka mereka berhenti karena nyangkanya udah nyampe berhenti dan walam yata'idu dan mereka belum mendapatkan dan belum percaya zalika yang demikian itu. Fawalatu maka salahlah mereka. Fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sab'ina ada 70 hijaban tutupan min nurin daripada cahaya wa zulmatin dan kegelapan. Lah belum nyampe padahal ada 70 tutupan. Masih harus ditempuh lagi tujuh. Ini belum nyampe udah merasa nyampe. Wala yasilu saliku dan tidak nyampe seorang yang menempuh saliku yang menempuh jalan ibadah ila hijabin kepada satu tutupan mintil kalau wujubi daripada tutupan-tutupan itu illa kecuali wa yadhunnu ia menyangka annahu qad wasala sesungguhnya ia telah sampai. Belum nyampe tapi nyangka udah nyampe terjebak.
Wa ilaihil isyaratu, dan kepada hal itu isyarat dari Allah biqaulihi, dan firman Allah ikhbar, mengkhabarkan an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban, tatkala janna bersenjani menutup atasnya akan malam, ra'a kaukaban, ia melihat bintang. Al-ayat. Wa ma aksaru fi hadzal maqami, dan apa-apa yang paling banyaknya fi hadzal maqami, di maqam ini, fa awwalul hujubi, maka tutupan yang pertama, bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbi, dan Tuhannya, nafsu adalah dirinya sendiri. Jadi tutupan yang pertama antara seorang hamba dengan diri itu dirinya sendiri. Ya, yang harus kita bongkar nih diri kita sendiri. Kita belum mengenal. Maka fa awwalul hujubi, maka yang pertama dari tutupan-tutupan itu, bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbi, dan Tuhan, nafsu, dirinya sendiri. Jadi kita belum kenal diri kita sendiri. Itu yang pertama yang harus dibuka sama kita. Ya, pertama, tutupan yang pertama antara seorang hamba dengan Tuhannya, nafsu, dirinya sendiri. Kan diri kita sendiri itu lebih jahat daripada 70 setan. Ta'arrafin nafsa, kenali dirimu. Kenali diri. Ta'arrafin nafsa la ta'man huwa ilaha, inna nafsa akhbasu min sab'ina syaitanan. Ta'arrafin nafsa, kau kenali dirimu, nafsumu. La ta'man huwa ilaha, jangan kau merasa aman daripada tendangannya, dupakannya. Tahu didupak? Tahu didupak? Apa dupak? Kalau didupak dari belakang, dari depan. Kita lagi nongkrong, ditendang pantat itu, didupak, itu nafsu itu. Ta'arrafin nafsa, kau kenali dirimu, nafsumu. La ta'man huwa ilaha, jangan kau merasa aman daripada dupakannya. Kalau dupak itu nendangnya dari belakang, kita nggak tahu. Tuh nafsu kita. La ta'man huwa ilaha, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu akhbasu, lebih kotor min sab'ina syaitanan, daripada 70 syaitan. Maka tutupan yang pertama yang Allah buka, fa awwalul hujubi, maka tutupan yang pertama, bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbihi, dan Tuhannya, nafsu ada dirinya sendiri. Tuh, ya, orang udah merasa nyampe kepada Allah, padahal tutupan yang 70 tutupan itu masih banyak. Yang pertamanya belum buka, dia belum kenal dirinya sendiri. Maka sini fa awwalul hujubi, maka yang pertama daripada tutupan-tutupan bainal abdi, di antara seorang hamba wa rabbihi, dan Tuhannya, nafsuhu adalah dirinya sendiri. Fa innahu amrun rabbaniyyun 'azimun, karena sesungguhnya yang demikian itu amrun adalah perkara rabbani, perkara Tuhan, Rabbul 'azimun, yang agung, yang besar. Wa huwa nurun min anwarillah, dan dia adalah bagian satu cahaya daripada cahaya-cahayanya Allah. Akni, yang aku maksudkan, sirrul qalbi, rahasia hati. Sirrul qalbi. Tuh, kan kudu kebuka. Ini yang pertama. Padahal ada berapa jumlahnya? 70. Jadi fa'awwalul hujubi, maka yang pertama daripada tutupan-tutupan, bainal abdi, antara seorang hamba wa rabbihi, dan Tuhannya, nafsu adalah dirinya sendiri. Fa innahu amrun rabbaniyyun, karena sesungguhnya yang diberikan itu amrun adalah perkara rabbani, perkara Allah Rabbul Alamin, azimun, yang agung. Wa huwa, dan yang demikian itu nurun adalah satu cahaya min anwarillah, daripada cahaya-cahaya Allah. Akni, yang aku kehendaki, kata Imam Ghazali, sirrul qalbi, rahasia hati. Maka dalam sholat kita ini ada surah zahirah, ada hakikat batinah. Kita dalam sholat kita kudu dipenuhi dua-duanya. Ya, dalam sholat ada suratun zahiratun, ada surah yang zahir, gambaran yang nyata. Apa surah zahirah itu? Berdirinya Allah, berdiri ruku sujud, surah zahirah. Yang kedua ada hakikat batinah. Hakikat batinah ini khusus. Jadi dua-duanya perlu dibawa yang benar. Surah zahirahnya, rukuknya, sujudnya, tasyahudnya, salamnya, tawarruknya, semua itu surah, gambaran nyata dari sholat itu harus dipenuhi. Jadi kalau orang bilang sudah sholat eling, itu belum, karena surah zahirahnya belum dinampakkan. Kalau eling itu urusannya, itu hakikat batinah. Kalian mau ada dua. Jadi kalau kita sholat, penuhi dua-duanya.
Pertama suratun zahiratun, gambaran yang zahir, Allahu Akbar, rukuknya, sujudnya, dan surah zahirah. Itu belum cukup. Tambah lagi hakikat batinah. Hakikat batin apa? Kekhusyuan, huzurul qalbi, hadirnya hati. Maka di sini yang belum kita kenal itu diri kita sendiri. Maka tutupan yang pertama, fa awwalul hujubi, maka awal daripada tutupan-tutupan bainal abdi, antara seorang hamba kita nih wa rabbihi, dan Tuhan, nafsu adalah dirinya. Itu dulu yang harus dibuka. Fa innahu amrun rabbaniyyun, maka sesungguhnya dirinya perkara rabbani, azimun min agung, wa huwa nurun min anwarillah, dan yang demikian itu cahaya daripada cahaya. Kalau hati udah kebuka nih kita nih, udah cahaya. Itu yang pertama. Akni, yang aku kehendaki, sirrul qalbi, rahasia hati. Alladzi tatajalla fihi haqiqatul haq. Alladzi, yang tatajalla, ada menjadi jelas, fihi, di dalamnya, haqiqatul haq, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagaimana yang demikian itu adanya. Hatta innahu, sampai sesungguhnya ia, la yasuhu bihamdihi, akan menjadi sedikit, bihamdihi, dengan membawanya ia, al-alam, alam kullihi, alam seluruhnya. Sampai kalau dia bawa alam seluruhnya masih sedikit. Hatta innahu, sehingga sesungguhnya, la yasuhu, akan menjadi sedikit, bihamdihi, dengan membawanya ia, al-alam kullu, alam seluruhnya. Alam seluruhnya luas, tapi masih sedikit. Yang gede itu kalau orang sudah menjelas baginya hakikat ketuhanan. Karena dia hatta inna, sebagaimana yang demikian itu adanya hakikat. Jadi allazi tatajalla, yang ada menjadi jelas, fihi, padanya, hakikatul haq, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagaimana dia adanya, hatta innahu, sehingga sesungguhnya, la yasuhu, akan menjadi sedikit, bihamdihi, dengan membawanya ia, al-alam kulli, bahwa alam seluruhnya. Itu alam seluruhnya masih kecil tuh. Ya, masih lebih besar kalau orang mengenai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai lupa bahwa akan ketemu dengan rajanya, bukan terpesona dengan taman-tamannya, ataupun terpedaya dengan pemberian-pemberian yang begitu berlimpah dalam hidup sehingga lupa kepada yang memberikan. Di sini ini allazi tatajalla, yang ada menjadi jelas, fihi, padanya, hakikatul haq, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagaimana dia adanya itu hakikat. Hatta innahu, sesungguhnya, sampai sesungguhnya, la yasuhu, akan menjadi sedikit, dikit, bihamdihi, dengan membawanya dia, al-alam kullu, alam seluruhnya. Padahal alam seluruhnya luar biasa, tapi sedikit itu ketimbang orang mengapai hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhitu bihi suwarul kulli, dan ada meliputi padanya suwarul, gambaran seluruhnya. Fa indahu yusriku nuruhu israkan, maka baginya yusriku akan terbit nuruhu, cahayanya, israkan, akan satu terbitan aziman yang agung. Idh yadharu fihi al-wujud kullu, karena menjadi jelas padanya al-wujud kullu, wujud seluruhnya. Itu kalau sudah mengenal Allah, nanti semuanya akan terbuka wujudnya ada. Ini banyakkan orang di dalam dirinya dia belum kenal, masih ada kegelapan yang harus dia buka. Maka kalau dia sudah terbuka itu nurun min anwarillah, nanti akan sampai dia kepada mengetahui wujud seluruhnya. Nah, fa indahu yusriku nuru, maka baginya yusriku akan terbit nuru, cahayanya, isrokan, akan satu terbitan aziman, terbitan yang cemerlang. Apa dia? Idh yadharu bihi, ketika ada menjadi jelas, bihi, padanya, al-wujud kullu, wujud seluruhnya. Itu kalau Allah sudah bukakan satu tutupan, nanti wujudnya ada seluruhnya akan menjadi jelas baginya. Fa'indahu yusriku nuruhu israkan adil, maka padanya, baginya, yusriku akan bersinar cahayanya, israkan, satu sinar aziman yang agung. Idh baru ketika muncul jelas, fihi, padanya, al-wujud kullu, wujud seluruhnya, ala ma huwa alaihi, atas apa-apa yang dia itu atas dirinya.
Wa huwa fi awalil amri mahjubun, dan yang benar pada awal perkara mahjubun tertutup bimiskatin dengan kaca. Hias satiru itu dialah yang menutup, menutup sehingga dia tidak bisa melihat. Wa hias satiru dialah yang menutup lahu baginya. Fa idza tajalla nuruhu, dan apabila telah menjadi jelas cahayanya, wa kashafa jamal, dan telah tersingkap jamalul qalbi, keindahan hati, ba'da isyraqi, setelah menyinarinya cahaya Allah atas dirinya, rubbama iltafata sahibul qalbi, barangkali akan menengok sahibul qalbi, pemilik hati itu, ilal qalbi, kepada hati. Faro'a min jamalihi, maka ia melihat dari keindahan hatinya, al-fatiqa ma yudahhisuhu, maka dia melihat dengan keindahan hatinya, al-fatiq, yang nampak, ma yadussuhu, apa-apa yang mengagumkannya. Maka kan orang bilang melihat dengan mata hati. Kalau ini mata kepala masih kalah dengan mata hati itu. Kalau Allah sudah bukakan tuh yang disebut tadi, wa kashafa, dan telah tersingkap jamalul qalbi, keindahan hati, ba'da isyraqi, setelah sinaran nurillahi, cahaya alaihi, atas dirinya, rubbama iltafata, barangkali akan menengok sahibul qalbi, pemilik hati, ilal qalbi, kepada hati. Nah, kalau sudah menengok kepada hati, faro'a, maka ia akan melihat min jamali, daripada keindahan hati, al-fa'iqa, sesuatu yang tinggi, fa'iq yang tinggi, ma yadussuhu, apa-apa yang ada mengagumkannya. Jadi dia melihat dengan mata hati, al-fa'iq yang tinggi, min jamalihi al-fa'iqa, yang tinggi, ma yadussuhu, farubbama sharaha, dan barangkali ada menjadi jelas. Wa qala anal haqqu, dan dia berkata anal haqqu, akulah yang hak, membahayakan. Ya, seperti yang dialami oleh orang namanya Allah. Kalau di Indonesia Siti Jenar, kalau di dunia Islam ada namanya Fikri, siapa itu? Al-Hallaj. Itu bahaya tuh, sampai Al-Hallaj dan Al-Haq. Ini orang yang belum nyampe tapi sudah merasa nyampe, dan Al-Haq, aku adalah Tuhan. Fa idza ra'aitahu, kalau kau lihat Tuhan, ra'aitani, wa idza ra'aitani ra'aitahu. Itu bahayanya. Banyak orang nih ya yang melakoni hal-hal ini terjebak sehingga dia bilang Al-Haq, sayalah yang Al-Haq, sayalah Allah Subhanahu wa taala. Bahaya enggak? Bahaya. Syekh Siti Jenar dulu sama wali-wali 9 itu dihukum karena menyalahi syariat. Kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar, kalau di dunia Islam Al-Hallaj itu yang ajar Al-Haq, akulah Al-Haq, Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Makanya saya pernah dengar ada orang sampai wirid naik ke menara. Ya, wiridnya naik ke menara. Mau ngapain ke menara? Tentunya ada orang yang belum nyampe tapi udah merasa nyampe. Sebelumnya pengen mestinya ketemu dengan Allah, jangan terperdaya dengan taman-tamannya raja. Dia pengen ketemu raja, tapi sebelum ketemu raja lewatin taman-taman yang indah, terpesona dengan taman-tamannya, sehingga lupa dengan yang lebih indah lagi, pemilik taman-taman. Sama juga dalam Imam Ghazali ceritakan sampai ada orang bilang waqala anal-haq, dan dia berkata akulah al-haq, Allah Subhanahu wa taala. Kan bahaya jadinya. Bahaya kalau sudah orang merasa belum nyampe tapi udah nyampe. Karena kalau udah nyampe kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka ada istilah itu, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi kalau pengen tajalli, semua nampak jelas keagungan Allah, harus takhalli, mengosongkan diri min akhlaqil madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kalau pengen sampai dari tajalli, ada menjadi jelas kebesaran Allah, terus sudah baginya sudah jelas semuanya keagungan Allah, diawali dengan takhalli, mengosongkan diri min akhlaqil madmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena yang masih ketutup bagi kita semua ada pada diri kita, keburukan akhlak kita, sehingga keagungan Allah masih ketutup. Karena tidak ada yang bisa menyaksikan, melihat keagungan Allah kecuali dirinya sudah proses mengosongkan diri dari akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Kalau sudah takhalli dari akhlak yang tercela, nanti tahalli, hiasi dengan bi akhlakin karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia.
Kalau dirinya sudah berakhlak mulia, baru nanti tajalli, ada menjadi jelas. Sebab nggak mungkin orang bisa melihat keagungan Allah kecuali setelah menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Kalau masih banyak dosa kan susah. Kalau masih banyak dosa, makanya prosesnya tahalli dulu, baru tahalli, baru tajalli. Tahalli itu mengosongkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Kalau sudah kita buang semuanya yang tidak terpuji, baru tahalli, kita berhias di akhlakil mahmudatin, dengan akhlak yang terpuji. Kalau sudah diri kita sudah terhias dengan akhlak-akhlak kesolehan, baru tajalli akan menjadi jelas. Allah pun akan menampakkan keagungannya bagi hamba-hambanya. Itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang sehat. Ini pelajaran bagi kita supaya yang muda-muda ini tidak terjebak dengan istilah-istilah zikir segala macam. Terus masa sudah nikmat, udah rasa nikmat bahaya, nanti malah jadi nggak sholat. Karena sudah merasakan mendapatkan kenikmatan lewat zikirnya, bisa jadi tidak sholat. Padahal yang lebih utama zikir atau sholat? Sholat. Sama juga orang zikir sampai 3 jam. Padahal tidak ada yang lebih afdal daripada ibadah baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi sebetulnya yang 2 jam itu baca Qurannya. Karena tidak ada yang lebih afdal katanya ibadah di luar wajib kecuali baca Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul. Ini tidak dahulukan. Kadang-kadang diajak zikir wirid sampai 2 jam dia. Pak, kalau baca Qurannya ada yang baca Quran 2 jam. Ada nggak yang baca Quran 2 jam? Ada, baru dapat 4 ain aja hurufnya udah doyong-doyong. Ya, baca Quran dapat 4 ain hurufnya udah doyong-doyong. Tapi kalau berzikir sampai ngantuk-ngantuk lapor sampai 2 jam. Padahal ada yang lebih utama, baca Quran. Baca Quran itu lebih utama daripada zikir, karena dalam membaca Quran itu ada zikir, ada doa, ada wirid. Kalau dalam zikir nggak ada baca Quran. Tapi kalau sudah baca Quran sudah tercakup di dalamnya. Baca Quran ada zikir, ada wirid, ada doa, semuanya. Jadi 3 in 1, 3 di dalam 1. Ya, baca Quran kan baca 1 tuh, tapi di dalamnya ada zikir, ada wirid, ada doa Quran. Maka afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Saya tidak melarang zikir, cuma kadang-kadang ada yang lebih utama kita tidak utamakan. Ada yang utama, ada yang lebih utama, ya. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Zikir itu utama, yang lebih utama baca Quran. Ini mestinya dilamain baca Qurannya, bukan zikirnya. Bukan nggak boleh zikir ya, zikir itu utama, tapi seringkali ada yang lebih utama yang kita kalahkan dengan yang utama. Ini banyak, mudah-mudahan banyak. Ini sama juga di sesi contoh Ghazali, jangan sampai kita mau ketemu raja, cuma sudah terpesona dengan taman-taman istananya raja, sehingga lupa tujuan. Padahal tujuannya mau ketemu raja. Jadi dalam perjalanan suluknya dia mendapatkan anugerah apa karomah segala macam itu. Dia sudah terperdaya dengan ininya. Padahal yang lebih utama itu ketemu dengan yang memberikan dia karomah. Sama juga dia pengen ketemu raja, jangan sampai lupa tujuannya mau ketemu raja, jangan sampai terperdaya dengan indahnya taman-tamannya raja. Ini bacaan kita. Saya nggak tahu ini keberatan atau enggak nih bacaannya. Ya, saya nggak tahu. Jadi kalau bapak-bapak itu sudah merasakan nikmat dalam ibadah, awas jangan lupa. Ada yang lebih utama yang harus kita utamakan. Ya, dia ibadah di sini khusyuk. Enak rasanya dari masjid, lupa nyari nafkah, lupa nyari nafkah, itu wajib juga. Baik sudah dijelaskan juga. Ya, jangan lupa cari nafkah untuk anak dan istri, sehingga dia merasakan nikmatnya ibadah, zikir, dia keluar dari masjid itu. Enggak, ada yang utama mesti dia cari nafkah untuk anak dan anak, butuh sekolah, butuh makan itu ya. Ya, jangan sampai nanti terjebak pada hal-hal dalam perjalanan suluk kita, ada sesuatu kita dapat suluk anugerah. Ya, jangan sampai berhenti di situ. Kita belum nyampe, baru dekat nyampe, belum nyampe. Salah kan? Ini kadang-kadang belum nyampe udah cerita tentang tempat yang dia sudah. Padahal belum nyampe ke tempat itu, tapi dia sudah bercerita tentang tempat yang dia tuju. Orang belum nyampe ke Kebayoran,
Belum nyampe ke Kebayoran, belum nyampe Cipulir, bisa nggak dia cerita tentang Kebayoran? Iya. Belum nyampe Kebayoran, belum nyampe Cipulir, udah cerita tentang Kebayoran. Saudara belum nyampe, baru dekatnya nyampe. Nanti kalau sudah nyampe, baru bercerita apa yang dia sudah lihat, apa yang tempat yang sudah dia tiba di sana yang dia tuju. Lalu ini, kadang-kadang sudah bercerita segala macam. Saudara ini baru dekat nyampe, belum nyampe. Nah, dan iblis minta tuh, akhirnya dibuai-buai. Makanya kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, iblis itu bisa menggoda pada orang-orang yang zikir. Padahal kalau dia alim, mengajarkan orang lain itu lebih manfaat. Justru orang yang keasikan berzikir itu terjebak dalam makan hidup syaitan, dalam jaring-jaring syaitan. Kata syaitan, terusin, saudara cuma 1.000. Tuh, kiai itu 2.000, orang kejar-kejar suatu itu 2.000, 3.000. Padahal kalau dia manfaatkan waktunya tuh 1 menit aja mengajarkan orang ngaji, tahu halal dan haram, tuh iblisnya nangis. Ya, iblis nangis tuh kalau ada orang yang ngajarin orang lain soal hukum agama. Kalau wirid itu untuk keuntungan dirinya saja mau. Jadi wirid itu tidak banyak ngefek kepada orang lain, hanya kenikmatan dirinya dengan Allah. Tapi kalau orang alim itu ngefeknya banyak. Orang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya haram dia tahu jadi halal. Itu yang bikin iblis nangis tuh kalau ada orang mengajarkan orang lain akan hukum agama. Makanya dibuai terus kata Ibnu Qayyim itu orang yang senang begitu. Terus zikir tambahin 10.000 katanya. Nah kalau zikir sampai 10.000 tersita nggak waktu. Padahal kalau dia keluar 2 menit aja ngajarin orang Al-Quran hukum agama, itu lebih manfaat. Ini yang membuat iblis menangis kata Ibnu Qayyim kalau ada orang ya fa inna faqihan wahidan mutawali'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang ahli fikih yang warak itu lebih berat bagi syaitan ketimbang 1.000 ahli ibadah. Bukan ahli ibadah tapi 1.000 ahli ibadah masih kalah dengan seorang yang ahli fikih. Fa inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sebuah seorang ahli fikih yang warak mutawarian itu asyaddu 'ala syaitan lebih berat dari syaitan min alfi 'abid ketimbang 1.000 ahli ibadah. Jadi pesannya jangan sampai terbuai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita dalam sebuah ritual wirid segala macamnya dan rasa sudah nyampe. Jangan lupa ada yang lebih nikmat ketemu dengan Allah, bukan anugerah dengan zikirnya. Jangan lupa ketemu rajanya karena terpedaya dengan taman-taman yang ada di depan istana. Wallahu a'lam bishawab.